Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang siswa SMK di Pekalongan menderita depresi berat karena mendapat perundungan verbal oleh gurunya sendiri. Meski ditenggarai syarat muatan politis, Polda Jawa Tengah tetap melanjutkan proses hukum dugaan korupsi bantuan dana desa yang melibatkan kepala desa di 3 kabupaten. Logistik pemilu 2024 mulai disalurkan ke KPU Kota Tegal. Sejumlah alat peraga kampanye atau APK milik seorang anggota calon legislatif dari Partai Golkar di Kabupaten Demak diduga dirusak oleh orang tak dikenal. Diduga perusakan itu buntut dari perseteruan pemilihan kepala desa beberapa waktu lalu. Beberapa spanduk milik salah satu caleg dari Partai Golkar yang berada di sepanjang Jalan Raya Dukuh Melawung, Desa Karangrejo, Kecamatan Bonang, Demak, diduga dirusak oleh orang yang tidak dikenal. Kondisi spanduk robek pada bagian tengahnya. Alat peraga kampanye yang dirusak diperkirakan berjumlah 8 buah, sedang ada 3 bendera partai yang hilang. Panwaslu Desa Karangrejo telah menerima laporan kerusakan dan akan ditindaklanjuti. Laporan tersebut akan diteruskan ke Panwaslu tingkat kecamatan untuk diselidiki. Untuk penelusuran ini nanti kami dari pengawas kecamatan nanti akan dari kecamatan akan kita seperti itu. Di sisi lain, pemasangan alat peraga kampanye seperti spanduk yang ditempel di tanaman atau pepohonan termasuk melanggar aturan. Hal itu berdasarkan regulasi Komisi Pemilihan Umum Pusat tentang penempatan atau penempelan APK, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Menjelang pemilu 2024, KPU Kabupaten Tegal mulai menerima kiriman logistik. Logistik disimpan di gudang KPU dengan penjagaan ketat polisi dan TNI. Logistik yang telah diterima ialah surat suara DPR RI, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Untuk suara Presiden dan Wakil Presiden rencananya akan datang pada 12 Januari 2024 mendatang. Tumpukan kardus surat suara pemilu 2024 ini disimpan di gudang KPU Desa Belubuk, Kabupaten Tegal. Selain surat suara, logistik lain yang telah diterima berupa tinta, kotak suara, bilik, segel, dan kabel tis pengaman kotak suara. Jumlah kotak suara yang telah diterima KPU Kabupaten Tegal sekitar 8.000 kotak, masih kurang dari total kebutuhan sebanyak sekitar 23.000 kotak suara. Selanjutnya, KPU akan menyortir logistik pada bulan Januari setelah semua logistik datang. Kemudian logistik yang lain, tinta, kabel tis, segel sudah semua, ATK untuk di TPS juga sudah semua, bilik juga sudah semua, kotak yang belum lengkap masih proses pengiriman. Sebagai upaya menjamin pelaksanaan pemilu secara jujur dan adil, gudang logistik KPU setiap hari dijaga ketat polisi dan TNI hingga pelaksanaan seluruh tahapan pemilu 2024 selesai. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, melanjutkan kampanye ke sejumlah wilayah di Kalimantan Timur. Ganjar memantau harga sembako dengan belusukan ke Pasar Loakulu Kutai, Kartanegara. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, langsung diserbu warga begitu tiba di Pasar Loakulu Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu pagi. Warga berebutan untuk sekedar berjabatan tangan.
Belusukan ke pasar dimanfaatkan Ganjar untuk menyapa warga dan berdialog dengan para pedagang untuk mengetahui harga sembako. Sejumlah kebutuhan pokok terutama cabai masih sangat mahal. Ganjar minta pemerintah untuk memastikan pasokan cukup sehingga kebutuhan warga menyambut Natal dan Tahun Baru bisa terpenuhi. Selalu kita coba ngecek kebutuhan pokok harganya seperti apa. Masih isunya sama di banyak titik cabai. Cabainya cukup tinggi sama kedelai. Kalau yang lain rata-rata normal. Telur naik-naik dikit. Mungkin menjelang Desember itu akan ada fluktuasi. Maka mungkin yang perlu mendapatkan perhatian segera tim pengendali inflasi yang ada di daerah untuk siaga. Biasanya menjelang Nataru nanti akan ada terjadi lonjakan bisa harga, maka pasokan juga menjadi penting untuk melakukan kontrol itu. Itu tadi yang kita lihat. Usai menyapa para pedagang, Ganjar disambut puluhan pendukungnya dengan pertunjukan reog Ponorogo. Aditya Eko Tomo dan Imam Jufri melaporkan dari Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, melanjutkan kampanyenya di Aceh. Ia berziarah ke makam salah satu ulama ternama di kota Aceh. Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, melanjutkan kampanyenya di kota Aceh, Banda Aceh. Ia berziarah ke makam salah satu ulama, Syekh Abdurrauf Asingkili atau Syiah Kuala di desa Deah Raya. Sesampainya di lokasi, Caimin disambut hangat oleh warga. Caimin juga menyempatkan diri berdoa di makam tersebut. Di sela-sela kunjungannya, Caimin berjanji akan memperpanjang dana otonomi khusus Aceh jika dia dan Anies Baswedan memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Karena dana tersebut dinilai penting untuk kemajuan masyarakat Aceh. Program khususnya tentu kita ingin dana otonomi khusus Aceh yang akan berakhir 2027 kita akan perpanjang lagi. Dana otonomi khusus Aceh ini menjadi kebutuhan proses penguatan kemajuan masyarakat Aceh. Jadi nanti kalau Amin menang 2027 tetap dana otonomi khusus Aceh kita perpanjang. Selain ziarah, Caimin akan berkunjung ke pesantren dan bertemu dengan beberapa ulama. Pertemuan itu akan dilaksanakan di Kabupaten Pidijaya, Kabupaten Biren, dan Kabupaten Aceh Utara. Mukhtaruddin Yaakob melaporkan dari kota Aceh, Banda Aceh. Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menghadiri rapat koordinasi pemenangan Pileg dan Pilpres DPD Partai Golkar Jawa Tengah di Sukoharjo. Partai Golkar menargetkan perolehan suara 15% di Jawa Tengah, baik untuk Pileg maupun Pilpres. Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming disambut hangat Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan para kader saat tiba di acara rakor pemenangan DPD Golkar Jawa Tengah di Sukoharjo. Sebagian kader memanfaatkan momen untuk berfoto bersama dengan putra sulung Presiden Joko Widodo itu. Rapat berlangsung secara tertutup bagi media. Usai acara, Gibran tidak berkomentar sedikit pun. Ia langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara Ketua Umum Partai Golkar menargetkan peningkatan perolehan suara di Jawa Tengah, baik untuk Pileg maupun Pilpres. Yang penting menang. Yang penting menang, betul Pak. Berapa persen Pak mungkin prediksinya? Kita tidak prediksi persen, tapi yang penting menang. Dengan kehadiran Kalau untuk partai sih kita targetnya 20% secara nasional. Kalau Jawa Tengah sendiri berapa Pak? Siapa? Jawa Tengah gimana Pak? Jawa Tengah sudah baik, sudah trennya sudah naik. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ketua. Jawa Tengah sekarang sudah 15 dari 11. Golkar bersama 8 partai politik lainnya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran sebagai Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Heri Prasetyo melaporkan dari Sukoharjo.